Insya Allah. Berarti udah merestui ya? Berakhirnya romantisme PDI Perjuangan dengan Presiden Joko Widodo beserta keluarganya membuat partai berlambang banteng itu menutup pintu untuk mencalonkan menantu Jokowi Bobi Nasution sebagai kepala daerah, termasuk untuk Pilgub Sumatera Utara. PDI Perjuangan mengaku sejauh ini sudah memiliki daftar nama kader partai yang disiapkan untuk Pilkada 2024, termasuk untuk Pilgub Sumatera Utara dan Pilwalkot Solo. PDIP mengungkap, berdasarkan usulan dari akar rumput di Sumatera Utara, semua orang boleh mendaftar, kecuali Bobi. Ada pendaftaran di daerah-daerah. Sumatera Utara kemarin melaporkan semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobi. Itu usulan dari bawah. Dari Solo tadi Pak Rudi juga sudah melaporkan untuk membuka proses pendaftaran. Jadi sudah dibuka. Saat ditanya PDIP yang sudah menutup pintu untuk Bobi di Pilkada 2024, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, Bobi sudah mendapat surat tugas dari partainya untuk maju di Pilkada Sumatera Utara 2024 berpasangan dengan Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Musa Rajeksah alias Ijek. Nah, kalau Mas Bobi kan sudah mendapatkan surat tugas dari Partai Golkar bersama dengan Wagub Ijek, sama-sama sudah mendapatkan surat tugas dan Partai Golkar akan melakukan evaluasi. Nanti kita lihat evaluasi. Ya, masih ya. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang juga kakak ipar Bobi merespons kabar PDIP yang menutup pintu untuk sang ipar untuk maju di Pilkada Sumatera Utara. Gibran mengaku tak mempersoalkan penolakan PDIP itu dan mengajak semua pihak untuk tenang saja. Soal rencana Bobi maju di Pilkada Sumatera Utara dari Partai Golkar, Gibran meminta hal itu ditanyakan langsung ke Bobi. Ya tanya aja ke Bobi ya. Artinya kan PDI sudah terbuka untuk siapapun yang mendaftar kecuali Mas Bobi itu gimana Pak? Ya nggak apa-apa ya, tenang aja. Anda tetap bisa maju dengan partai yang lain Mas? Ya itu ditanyakan ke Bobi aja ya. Sementara itu, Wali Kota Medan Bobi Nasution enggan berkomentar soal kabar PDIP yang menutup peluang dirinya untuk maju di Pilkada Sumatera Utara. Bobi hanya bilang, ia sudah pernah menanggapi hal itu dan tidak ingin lagi membahas isu politik. Politik terus. Lanjut. Pak, dikit aja Pak. Sambil jalan, Pak. Sambil jalan. Tadi saya sudah tanggapi. Iya Pak, tanggapannya gimana Pak? Pak, tanggapannya Pak. Tadi saya sudah tanggapi. Apa? Pilkada Sumatera Utara akan dilaksanakan pada 27 November 2024. PDIP sendiri mengaku sudah berkomunikasi dengan 3 bakal calon gubernur di Pilkada Sumut. Di antaranya Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan, Wakil Ketua DPRD Sumut Rahman Syah Sibarani, serta Gubernur Sumut periode 2018-2023 Edi Rahmayadi. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana peta politik jalan Pilkada Sumatera Utara setelah PDIP resmi menutup pintu untuk menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution? Kita akan bahas sore hari ini di Rumah Pemilu bersama dengan analis politik dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, ada Faisal Reza. Halo, selamat sore Bung Faisal. Ini kalau kita lihat sebenarnya kan karpet merah sudah diberikan oleh Partai Golkar, tapi kita pengen tahu dulu nih responsnya publik terhadap kinerja seorang Bobi Nasution untuk skup Kota Medan bagaimana sih, Bung Faisal? Ya, saya kira ada nilai plus yang bisa diambil ketika Bobi menjadi wali kota di Kota Medan. Di antaranya adalah kemampuan ia mengambil atau melobi pendanaan untuk pembangunan di Kota Medan. Nah, ini berkaitan dengan seberapa signifikan itu kan bisa dilihat dari proses pemimpin sebelumnya yang terkait korupsi segala macam, sehingga dalam rentang waktu 10 tahun itu tidak ada progres pembangunan yang cukup baik di Kota Medan. Nah, kehadiran Bobi ini kemudian mampu melegakan persoalan itu. Ada banyak dana yang turun di Kota Medan untuk pembangunan di kota. Jadi responnya cukup baik begitu Anda sampaikan begitu ya, Bung Faisal? Saya kira ya dalam konteks ini saya juga bisa mengapresiasi itu ya, karena melihat kejadian sebelumnya. Tapi soal apresiasi atau keberterimaan publik tentang figur Bobi ini kan masih kontroversial. Di antaranya adalah suara-suara yang menyaksikan bahwa figur Bobi ini belum menunjukkan otentisitasnya sebagai figur politisi, kecuali dalam bayang-bayang
ayah Presiden mertuanya Jokowi. kan Oke. gitu. Iya, iya. Prestasinya adalah tidak mampir ke KPK begitu kalau melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh wali kota Medan sebelumnya begitu ya, bersih begitu. Iya, iya betul. Dalam konteks ini saya sendiri mengapresiasi dan bersyukur ya karena tidak ada lagi proses pembangunan yang tertahan di tengah jalan, di tengah periode karena wali kota tersangkut kasus korupsi dan sebagainya gitu. Oke. Kemudian kita bergeser soal peta ini. Peta politik Ya. jelang Pilkada Sumatera Utara setelah Bobi Nasution, menantu Presiden Jokowi ini tidak lagi dianggap sebagai kader PDIP. Bagaimana petanya kemudian, Bung Faisal? Ya, memang kan sejak pemilu kemarin, kemudian memanasnya hubungan PDIP dan Jokowi, ini kan kemudian berefek pada keluarganya, ya, termasuk dalam hal ini Bobi di PDI. Dalam posisi PDI itu sudah marah besar terhadap Jokowi dan keluarganya. Ini kemudian konsekuensinya adalah menolak 100% ya pendaftaran Bobi. Kalau termasuk keinginan dia mendaftar di pilkada gubernur Sumatera Utara tahun ini gitu. Nah, poin ini kemudian diambil oleh Golkar yang memang sejak pemilu kemarin sudah memberikan mandat kepada Bobi untuk bersungguh-sungguh misalnya memenangkan 02 kemarin itu sekaligus keberhasilan itu diberikan surat rekomendasi sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Walaupun kita tahu bahwa yang mendapatkan surat itu tidak hanya Bobi saja, tapi juga ada Ketua DPD Golkar yaitu Musa Rajeksa, mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara sebelumnya. Nah, cuman peristiwa Lebaran kemarin itu menunjukkan bahwa pertemuan di DPP itu kan menjelaskan kehadiran Bobi itu memang lebih kuat ya. Bunyi rekomendasi Golkar itu untuk memilih Bobi Nasution ketimbang Musa Rajeksa karena Musa Rajeksa tidak hadir pada pertemuan itu, tidak terlihat. Oke, kita bahas soal nilai begitu ya. Tapi kalau misalnya bisa dilihat, apakah ini bisa menjadi keuntungan sendiri bagi seorang Bobi Nasution yang juga merupakan menantu presiden untuk maju nanti di Pilgub Sumatera Utara lewat Partai Golkar? Ya, selama Jokowi masih ruling di Jakarta dan kemudian koalisi-koalisi partai itu masih dia pegang, ini kan menjadi magnet saling mendapatkan insentif ya, saling tukar insentif di antara politisi di Jakarta. Karena apa? Karena keputusan rekomendasi calon gubernur ini ada di DPP sepenuhnya. Bahkan DPP tidak terlalu memerlukan suara atau saran-saran dari daerah gitu kan. Keputusan bisa mereka ambil sepenuhnya. Nah, ini bisa langsung ditukar atau dinegosiasikan dengan presiden gitu. Seperti apa misalnya soal bangunan koalisi ke depan, atau justru bisa juga dalam satu keadaan kemudian partai melihat bahwa presiden tidak begitu mengambil penuh ya permainan politik di Jakarta, terutama karena waktunya tidak terlalu lama dengan kehadiran presiden terpilih yang baru. Ini menjadi hitung-hitungan partai politik seperti apa yang harus dibincangkan di sana. Okay. Dalam konteks ini Bobi ya, saya sampai detik ini kita bisa katakan dia sangat kuat untuk mendapat rekomendasi Golkar. Posisinya juga sangat kuat. Kemudian bagaimana Bung Faisal dengan PDI Perjuangan? Ini kan artinya kan ini merupakan kader PDI Perjuangan dulu Bobi Nasution ya. PDI Perjuangan artinya kehilangan sosok yang potensial nantinya untuk melaju di Pilgub Sumatera Utara? Ya, kita harus jujur juga mengatakan terang, kita katakan bahwa ini kehilangan bagi PDIP ya, kader potensial yang sangat kuat dan sangat kemungkinan besar menang itu tidak mendapat dukungan atau tidak diterima di PDIP sendiri. Tetapi riwayat PDIP dalam Pilgub Sumatera Utara ya, dalam 3 gelombang saya kira sejak tahun 2008 itu selalu punya calon yang sendiri. Jadi PDIP ini adalah yang sangat kuat dalam mengusung kadernya sendiri. Saya kira ada banyak juga pilihan-pilihan kader mereka itu. Meskipun kita tahu bahwa faktanya
dalam 3 kali pilgub itu belum pernah PDIP itu mengalami atau mendapatkan kemenangan di Oke. Sumatera Utara. Oke. Ada beberapa nama itu yang bisa sudah dibunyikan di publik, diperkenalkan di publik untuk dicalonkan. Saya kira itu bisa. Di antaranya kan ada Pak Edi Ramayadi, mantan gubernur kemarin itu. Itu juga di antara yang sangat kuat juga dicalonkan oleh PDIP, saya lihat. Oke, kalau begitu bagaimana dengan internal dari Golkar di Sumatera Utara sendiri? Mengingat Bobi ini bukan kader, kemudian juga lebih banyak terkenal track recordnya dari PDIP begitu ya sebagai wali kota Medan. Bagaimana penerimaan, apakah memang ada reaksi tertentu dari Partai Golkar Sumatera Utara mengingat bukan kader Golkar itu satu, tapi sudah diberikan surat tugas atau mandat, bahkan diberikan karpet merah oleh Partai Golkar untuk maju di Pilkada Sumut. Ya, 2 mingguan ini kan fungsionaris atau pengurus di DPD itu kan menggelar konferensi pers yang itu kemudian memekikkan suara-suara protes terhadap privilege yang diberikan Golkar kepada Bobi Nasution. Mereka merasakan kader-kader yang sudah berjuang, kemudian berkomitmen sepenuhnya untuk partai itu seolah tidak dianggap, tidak dihargai, gitu kan? Nah, kan mereka itu protes. Gitu. Apalagi memang ketua DPD yang Golkar yang sekarang ini Musara Jeksa itu kan punya elektabilitas yang sudah teruji ya, setidaknya dalam pilgub kemarin itu bersama Edi Ramayadi ya, pasangan mereka memenangkan pertarungan itu, kemudian ruling dan figurnya juga sangat dihormati dan keberterimaan publik juga sangat baik. Dalam konteks ini saya kira kita bisa memahami kenapa para pengurus DPD Golkar itu memekikkan suara-suara protes mereka. Kenapa partai tidak mempertimbangkan kader mereka sendiri. Apalagi ya record yang paling update itu kan keberhasilan DPD Golkar dalam hal ini di bawah kepemimpinan Musara Jeksa itu mendapatkan suara terbanyak di provinsi ya. Kemudian tambahan suara juga di DPR RI. Saya kira itu. Kekecewaan ya dari internal Partai Golkar terutama di bawah kepengurusan dari seorang Musara Jeksya atau Bung Ijek selama ini termasuk juga memenangkan suara Golkar di Sumatera Utara. Nah kemudian Anda bisa melihatkah ini sebagai pertanda tidak baik dari internal Partai Golkar sendiri? Ya sebenarnya kalau kita bicara konteksnya institusionalisasi partai politik ini tentu menjadi presiden buruk begitu bagi partai-partai apapun partainya. Jadi buat apa beraktivitas kan di partai kalau memang ujung-ujungnya mengkritisi kaderisasi ini ya begitu ya? Iya dalam konteks kaderisasi ya penguatan kelembagaan itu kan diantaranya adalah kaderisasi. Kemudian kader itu sudah paham ide-ide partai, visi misi segala macam. Ini ada orang tiba-tiba mendapatkan privilege, kan begitu yang kita pahami gitu kan. Tetapi memang riwayat Partai Golkar dalam 3 gelombang pilkada itu kalau mencalonkan kadernya sendiri itu memang nggak pernah menang. Nah ini juga mungkin saya lihatnya menjadi pertimbangan juga bagi DPP. Kalau memang kader sendiri pun diusung misalnya tidak menang, ini kan problematik kan. Gitu. Sudah ada buktinya berulang-ulang. Jadi biasanya Golkar itu digunakan atau ditawarkan kepada tokoh lain yang tingkat electability dan acceptability-nya lebih tinggi dari kadernya sendiri gitu. Oke. Bung Faisal, Jokowi ini kan kemarin kita tahu ya di momen Lebaran jalan-jalan ke Medan, ke Brastagi, ke Karo di Sumatera Utara 5 hari nih. Bahkan Bobi juga sempat mencuitkan kalau lumayan capek nih mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungannya atau liburannya ke Sumatera Utara. Apakah ini sebagai langkah Jokowi untuk mengkonsolidasikan melenggangnya sang mantu Bobi Nasution di Sumatera Utara? Saya kira iya gitu. Dan ini pola ini kan sudah pernah terjadi ketika Bobi mau nyalon wali kota Medan. Ada 2 kali kunjungan dalam catatan saya itu sekaligus. Kalau kita masih ingat, Jokowi waktu itu mengkritik satu jalan kota yang rusak gitu, di bawah kepemimpinan wali kota yang sedang ruling waktu itu. Itu sebenarnya sinyal waktu itu
untuk memperkenalkan satu tokoh baru yang akan memimpin Kota Medan, dalam hal ini Bobi Nasution. Selanjutnya kemudian kita tahu kan itu benar terjadi. Nah, pola kali ini kunjungan 5 hari di Medan ini kan sangat signifikan, dan ini sebenarnya bukan yang pertama. Yang lalu kan Jokowi sudah ada kunjungan ke daerah Tanjung Balai di pesisir pantai timur, kemudian Labuan Batu juga sudah kunjungan gitu. Di Tabaksel, Tapanuli bagian selatan juga sudah kunjungan. Jadi hampir semua wilayah sudah di Sumatera Utara ini sudah dikunjungi. Dibuka karpetnya oleh Presiden Jokowi untuk Bobi ya. Nah iya itu kan jelas sekali. Karena memang saya kira Jokowi dan publik juga merasa bahwa pengaruh Jokowi ini sangat-sangat besar. Terutama kalau kita bicara konteks Sumatera Utara, sangat-sangat besar. Jadi kehadiran Jokowi itu sangat penting untuk menguatkan posisi politik Bobi Nasution, baik di tingkat elit maupun di tingkat akar rumput. Oke, jadi pola ini terus berulang ya. Pengaruhnya Presiden Jokowi ia gunakan untuk konsolidasi mantu kali ini untuk Pilgub Sumatera Utara. Pola yang sama? Iya, saya kira iya. Oke, dan ini juga bisa dikatakan berhasil untuk menarik perhatian publik yang ada di Sumatera Utara. Kalau kita lihat kan skupnya Bobi ini masih satu putaran juga di wali kota, kemudian masih kurang untuk lebih bisa mengenalkan untuk konsolidasi, kemudian harus turun pengaruh dari Presiden Joko Widodo hampir di semua daerah yang ada di Sumatera Utara untuk Pilgub nanti. Betul. Ya, soal tidak penuh atau penuh periodenya itu sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan, karena Jokowi sendiri kan selalu begitu kan. Kasus di Pilkada Jakarta ya periodenya tidak penuh kemudian naik ke pusat. Saya kira hitung-hitungan politiknya pasti mereka punya lah untuk itu. Jadi tidak ada persoalan mau Bobi sudah satu periode penuh atau tidak gitu. Apakah dia punya kesempatan berkomunikasi dengan masyarakat seluas-luasnya di Sumatera Utara atau tidak gitu. Walaupun bagi saya sendiri, saya membaca memang masih banyak keraguan di benak publik terhadap itu tadi, profil Bobinya sendiri, seberapa otentik. Katakanlah begini, ini orang calon ini, figur ini kalau nggak ada ayahnya kira-kira gimana ya? Nah, itu masih ada keraguan-keraguan seperti itu di perbincangan lah gitu. Oke, masih ada, tidak bisa dimungkiri ya, masih ada bayang-bayang dari Presiden Jokowi ya. Oke, kalau gitu, Bung Faisal, menurut Anda apa yang masih menjadi PR seorang Bobi Nasution di Medan yang harusnya bisa diselesaikan sebelum nantinya akhirnya melenggang ke Sumut 1? Iya, saya memperhitungkan Bobi akan banyak menjual keberhasilan pembangunan infrastruktur yang ada di kota, kemudian kemampuan dia menarik sejumlah dana yang strategis ya untuk pembangunan kota, kemudian itu dilebarkan pengharapan itu kepada masyarakat Sumatera Utara di daerah di luar kota ya, di luar kota Medan. Dan tanggapan-tanggapan itu saya melihatnya ada yang menyambut itu, karena kan memang kita tahu bahwa di provinsi Sumatera Utara ini juga punya masalah ya, terutama sebelum Pak Edi gitu, masalah kepemimpinan 2 kali gubernurnya itu tersangkut korupsi sehingga pembangunan berhenti di tengah jalan dan disorientasi. Nah di masa Pak Edi ini kan belum terlalu terlihat sebabnya ada COVID, kemudian konsolidasi elitnya tidak terlalu efektif, gonta-ganti kepala dinas segala macam kan kemarin itu, sehingga memang untuk menawarkan satu kepemimpinan yang lebih efektif, lebih strategis, lebih kuat juga sekaligus clean dari kasus korupsi, ini masih bisa dijual gitu, dikasih kepada masyarakat pengharapan-pengharapan jenis itu gitu. Oke, jadi butuh suatu sosok pemimpin ya. Kalau kita lihat dari track record siapa-siapa saja nama-nama yang sudah duduk di kursi sebagai Sumut 1 ini pernah tersandung masalah korupsi sehingga masalah pembangunan ini jadi mandek begitu ya. Nah kemudian apa yang bisa sebenarnya dilakukan kalau nanti memang resmi melenggang maju ya menjadi Sumut 1 seorang Bobi Nasution, apa yang kemudian jadi harapan masyarakat untuk langsung paling cepat segera diselesaikan oleh gubernur terpilih nanti? Ya itu ada
beberapa ya, saya kira di antara isu penting itu adalah isu infrastruktur, jalan-jalan provinsi yang itu masih perlu perbaikan-perbaikan, kemudian koordinasi di antara kepala-kepala daerah. Kita bisa baca laporan-laporan media sampai kemarin pemilu kemarin ya, sebelum pemilu itu masih ada kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi gitu kan. Nah ini kan fungsi gubernur itu kan mengkoordinasi para kepala daerah yang ada di bawah koordinasinya kan begitu. Kemudian supervisi bagaimana penguatan arah pembangunan yang bisa ditawarkan kepada masyarakat gitu. Oke. Nah biasanya kan orang seperti Bobi dengan usia seperti itu biasanya dia jualannya masih milenial, bagaimana politik milenial, kepemimpinan milenial dan seterusnya. Oke, terakhir Bung Faisal, menurut Anda 3 nama yang tepat untuk maju di Pilgub Sumatera Utara kira-kira siapa saja selain Bobi tentunya? Ya saya kira Edi Rahmayadi bisa dipertimbangkan, kemudian PDI jika punya calon saya kira ada beberapa nama juga itu seperti Rapidin, Simbolon, kemudian Nixon, itu juga saya nggak tahu persis ada tokoh dari nasional yang turun ke sini atau enggak gitu. Seperti periode lalu kan ada Jarod yang diturunkan PDI ke sini. Tapi sementara ini saya ngelihatnya di PDI itu ada Rapidin, ada apa namanya, ada Nixon, ada Edi Rahmayadi. Kemudian kalau tokoh-tokoh pendampingnya ada beberapa lagi itu seperti ketua organisasi Islam di sini yang calon menang sebagai anggota DPD kemarin sampai 1 juta suara itu Deddy Iskandar, itu cukup signifikan raihannya, saya kira itu bisa juga dipromosikan. Oke, baik. Ya, selain kita akan tunggu. Musara Jeksa juga ya. Musara Jeksa, tapi sudah ada surat untuk Bobi Nasution. Kita akan tunggu nanti menarik. Soalnya partai lain itu juga sudah minang dia itu. Nah ini perlu ditunggu nanti kalau misalnya memang resmi siapa-siapa saja yang dipinang dan juga siapa yang dipinang untuk melaju nanti di Pilgub Sumatera Utara yang menarik karena cakupan wilayahnya juga cukup besar, jadi PR-nya juga masih cukup banyak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, analis politik dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Faisal Reza. Bung Faisal, sehat selalu.